Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dede Ridwan Nur Alam, Aris Kusnender, dan Siti Sarah Paujiah. Mata kuliah kurikulum dan pembelajaran PGSD 3D yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas tentang dasar pengembangan kurikulum. Langsung saja ke pembahasan. A. Konsep kurikulum. Dalam bahasa Latin, kurikulum berarti lapangan pertandingan atau race course, yaitu arena tempat peserta didik berlari untuk mencapai finish. Baru pada tahun 1955, istilah kurikulum dipakai dalam bidang pendidikan. Bila ditelusuri, ternyata kurikulum mempunyai berbagai macam arti, yaitu kurikulum diartikan sebagai rencana pelajaran menurut Beecham 1968. Kurikulum sebagai suatu rencana pengajaran berisi tujuan yang ingin dicapai, bahkan yang akan disajikan, kegiatan pengajaran, alat-alat pengajaran, dan jadwal waktu pengajaran. B. Pendekatan pengembangan kurikulum. 1. Pendekatan berdasarkan materi. Perencanaan dan pengembangan kurikulum berdasarkan materi, inilah yang mula-mula dilaksanakan. Inti dari proses belajar mengajar ditentukan oleh pemilihan materi. 2. Pendekatan berdasarkan tujuan. Penyusunan kurikulum dengan pendekatan berdasarkan tujuan, artinya bahwa tujuan pendidikan itu dicantumkan terlebih dahulu. Dari tujuan inilah dijabarkan menjadi tujuan-tujuan yang lebih rinci yang akhirnya ke tujuan-tujuan yang bersifat operasional. 3. Pendekatan berdasarkan kemampuan. Sebenarnya penyusunan kurikulum berdasarkan kemampuan sama dengan penyusunan kurikulum berdasarkan tujuan. Namun kurikulum berdasarkan kemampuan itu lebih operasional. C. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 1. Prinsip-prinsip umum. Ada prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis atau efisiensi, dan prinsip efektivitas. 2. Prinsip-prinsip khusus. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. D. Model-model pengembangan kurikulum. 1. Model administrasi. 2. Model dari bawah atau grassroots. 3. Model Bickham. 4. Model terbalik Hidataba. 5. Model hubungan interpersonal Rogers. 6. Model action research yang sistematis. E. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. 1. Faktor perguruan tinggi. 2. Masyarakat. 3. Sistem nilai. Kesimpulan. 1. Pada dasarnya pengembangan kurikulum ialah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan, karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datangnya dari luar atau dari dalam diri sendiri, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. 2. Pengembangan kurikulum hendaknya dapat mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi perkembangan zaman yang kelak dihadapinya. 3. Pada era pembangunan sekarang ini, pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan link dan match antara output dengan lapangan kerja yang diperlukan. Karena itulah pengembangan kurikulum hendaknya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan yang mengarah pada masa depan peserta didik tersebut. Sekian dan terima kasih yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.